Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini di video kali ini kembali lagi sama aku Liana. Di sini aku akan bahas tentang organisasi, eskul, dan event yang ada di SMA 5. Kalian pasti pada penasaran kan? Nah, yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol dulu nih sama kakak-kakak yang istilahnya apa ya? Mereka adalah bagian dari organisasi-organisasi yang ada di Macing. Tonton terus ya. Hai, adik-adik Puspa Negara 71. Perkenalkan, nama saya Abrar Fikar Azhari atau bisa dipanggil Fikar. Nah, di sini saya diamanai sebagai Mitra Muda 1 di OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspa Negara masa bakti 2019 dan 2020. Hai adik-adik, kenalin nama aku Ainun aja, biasa dipanggil Ainun. Aku Bendahara 1 OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspa Negara masa jabatan 2019-2020. Oke, bisa aku jelasin ya. Sebenarnya singkat aja. OSIS di SMA Negeri 5 itu namanya kan OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspa Negara ya. Nah, di sini tuh fungsinya OSIS itu sebagai wadah untuk memberdayakan potensi siswa SMA Negeri 5 Yogyakarta yang direalisasikan melalui program-program kerja. Jadi, yang paling atas itu ada PH. PH ini sendiri artinya pengurus harian. Jadi di PH ini sendiri itu ada Mitra Tama, Mitra Muda 1, Mitra Muda 2, dilanjut dengan Sekretaris Umum, Bendahara Umum, Sekretaris 1, dan Bendahara 1. Untuk divisi-divisinya kita ada 4 bidang dan 7 seksi bidang. Yang pertama itu ada bidang ketuhanan dan berbudi pekerti luhur. Di bawahnya ada seksi bidang agama dan sosial. Selanjutnya ada bidang kepemimpinan. Di bawahnya ada sekbid upacara dan kaderisasi. Selanjutnya ada bidang minat bakat, yaitu membawahi forex atau forum ekskul dan organisasi. Lalu yang terakhir ada bidang perekonomian dan teknologi digital. Di bawahnya ada seksi bidang TIK dan kewirausahaan. Nah, menurut aku dulu nih ya, kalau menurut aku benefitnya kita masuk OSIS itu kita bisa memperluas jaringan. Habis itu kita jadi punya banyak teman, kita jadi bisa ngelatih skill public speaking kita. Kalau dari aku sendiri sebenarnya ketika saya jadi pengurus OSIS khususnya di ketua 1 ini, saya jadi lebih bisa mempertimbangkan kalau mau mengambil keputusan dari berbagai perspektif, lalu melatih komunikasi nggak cuma satu kalangan tapi juga ke Bapak Ibu guru atau mungkin pihak luar. Jadi lebih bisa menyesuaikan cara komunikasi yang baik dan benar dan bisa diterima tuh kayak gimana, kayak gitu. Kalau menurut aku sih yang pertama banget, yang paling harus itu niat. Dengan niat ini nih kita tahu tujuannya kita masuk OSIS itu gimana, dan jabatan apa yang kita pilih itu kita harus ngerti. Jadi nanti sehari-hari kita bakal ngapain itu kita harus tahu. Karena nanti kalau saat wawancara tuh biasanya ditanyain, kalian nih tujuannya di sini apa? Terus kalian bakal ngapain aja? Nah, itu kalian harus tahu banget. Kalau saya sendiri sebenarnya kurang lebih sama ya. Atau kalau misal tipsnya nih ketika nanti seleksi atau ketika nanti wawancara, itu kalian harus menunjukkan keyakinan kalian bahwa kalian tuh mantap berada di OSIS dan kalian tuh pantas. Dan untuk memberi poin plus lagi, kalian juga harus udah punya gambaran ke depannya kalian tuh mau ngapain tuh loh di OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspa Negara. Kalian mau ngapain di bidang ini, apa yang ingin kalian capai, revolusi apa yang mau kalian buat, kayak gitu. Adik-adik, selama kalian masa-masa SMA gini, mending ikut banyak event, udah gitu masuk organisasi, itu bagus banget. Kalau dari saya, buat Puspa Negara 71, bener-bener manfaatkan kesempatan dan waktu kalian semasa SMA ini buat menciptakan pribadi kalian versi terbaik dari kalian sendiri. Nah, itu tadi teman-teman, kakak-kakak dari OSIS. Selanjutnya, aku akan ngajak kalian untuk ngobrol-ngobrol sama kakak dari MPK. Apa sih MPK itu? Yuk lihat. Oke, nama saya Ilham Rasnan. Saya di sini sebagai Ketua Umum MPK. Saya Irfan Syah Maulana sebagai Ketua 2 MPK. Jadi MPK itu singkatan dari Majelis Perwakilan Kelas. MPK itu salah satu organisasi besar yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Jadi misinya MPK sendiri itu untuk menampung aspirasi dari seluruh warga Macing. Dan kedua, meningkatkan solidaritas antara teman-temannya sendiri, terutama di internalnya. Yang ketiga, MPK itu juga meningkatkan jiwa kepemimpinan kalian dalam berorganisasi. Lalu yang keempat, meningkatkan kinerja dari masing-masing MPK-nya. Lalu yang terakhir, bekerja sama dengan OSIS untuk memajukan SMA Negeri 5 Yogyakarta maupun akademik dan non-akademik.
Nah, untuk struktur MPK sendiri itu ada bagian yang bernama PH atau pengurus harian. Nah, isi dari PH tersebut itu ketua umum yang diketuai oleh saya. Lalu di bawahnya ketua umum ada ketua 1, di bawahnya ketua 1 ada ketua 2. Ya, lalu di PH juga ada apa, Van? Ada sekretaris 1, bendahara 1, dan sekretaris 2, bendahara 2. Serta masih ada PJK atau penanggung jawab komisi. Nah, fungsi PJK sendiri itu adalah mengawasi komisi di bawahnya. Di MPK itu ada 4 komisi. Yang pertama ada komisi A. Komisi A itu lebih ke bagian pengawasan. Fungsi utamanya komisi A adalah pengawasan. Jadi kalau MACE ada event, ada kegiatan, nanti itu komisi A dan OSIS bekerja sama untuk mengawasi event tersebut. Nah, selanjutnya ada komisi B. Komisi Bela Negara. Ya, Di situ komisi B itu melekat sama tatip. Jadi kalian tuh saat upacara itu diawasi sama anak-anak komisi B. Komisi B itu juga memiliki tugas kayak razia seragam, keliling-keliling, razia. Nah, untuk komisi C, komisi itu bisa dikatakan sebagai Strategi dan kebijakan umum. Nah, apa tuh strategi dan kebijakan umum? Strategi dan kebijakan umum itu lebih ke bagian sosial. Jadi kalau misalnya di MACE itu ada bakti sosial, ada kegiatan-kegiatan sosial, ada pertemuan antar angkatan, itu nanti komisi C yang megang. Nah, buat kalian yang bersosialnya tinggi, cocok banget nih masuk komisi C. Dan yang terakhir, ada komisi D. Komisi D itu apa sih? Nah, komisi D itu lebih ke bagian dokumentasi. Contohnya video ini sekarang. Jadi yang nyeting-nyeting video kayak gini itu komisi D. Dan komisi D itu juga ngurusin bagian editing kayak di OA Line sama di Instagram. Saya merasa ya benefit saya masuk MPK itu jiwa kepemimpinannya itu muncul. Kenapa sih? Karena kita tuh emang dididik, dibimbing untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Kita juga dididik untuk mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Dan di situ kita juga harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah disampaikan sama kakak kelas. Itu benefit dari saya. Bener juga yang dikatakan Irfan. Kalau kalian masuk organisasi, yang pertama kepemimpinan kalian tuh terasah. Kenapa? Karena kan di sini dikasih amanah. Gak mungkin kalian bakal kabur ninggalin amanah tersebut. Yang kedua, cara kalian berbicara itu juga bakal naik sih. Misalnya gimana ya, bisa dikatakan tuh kalian tuh berbicara itu beda tuh dari sebelumnya, kayak lebih pintar ngomong. Soalnya kan kenapa bisa kayak gitu, kan bakal sering diajak ngomong oleh guru, oleh pertemuan-pertemuan atau OSIS lainnya gitu. Itu yang public speaking. Terus kayak kepemimpinan tuh penting banget, apalagi buat kerja besok. Istilahnya mental kalian terbentuk lah. Jadi masuk MPK itu kalian tuh harus mempunyai mental yang cukup sih, pertama itu yang pertama. Nanti kak kelas kalian tuh bakal ngadain oprek atau open recruitment. Tapi kan ini corona, jadi mungkin opreknya beda. Padahal tuh kalau oprek di kenyataan tuh seru nih. Terus apa sih yang perlu kalian persiapin? Kalau menurutku ya, yang pertama cara kalian berbicara dulu, lebih ke public speakingnya. Public speaking kalian ke kakak kelas, ke yang lain-lainnya. Yang kedua, mental kalian tuh siap nggak sih digembleng, siap nggak sih dibentuk. Yang ketiga, menurutku ya, yang ketiga itu toh kalian tuh harus pinter-pinter gimana caranya membuat kakak kelas tuh merasa kalian tuh bertanggung jawab. Karena apa? Kalau anak organisasi nggak bertanggung jawab tuh ibaratnya kalian dikasih tugas A tapi nggak ngelakuin. Yang terpenting 3 itu, cara berbicara, mental, sama tanggung jawab. Dan nggak boleh leda-lede. Dari aku yang pertama tak ucapin selamat dulu buat kalian udah keterima di MACE. Selamat bergabung menjadi keluarga besar MACE 71. Semoga yang diamanahkan ke kalian bisa terjaga dengan baik-baik. Dibantu juga kakak-kakaknya buat ngurusin MACE. Jangan apatis, jangan apa-apa, tapi kita bekerja sama-sama. Semoga kalian tertarik sama MPK tentunya. Bergabunglah ke organisasi, tingkatkanlah skill kalian di sini, dan jangan lupa untuk terus belajar tentunya. Tapi jangan lupa organisasi juga. Kalau dari saya sih juga selamat dulu buat teman-teman semua yang diterima di SMA Negeri Yogyakarta. Pesan saya untuk adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, di SMA ini kalian tuh bersosialisasi, kalian tuh aktif ikut organisasi, event yang bisa memajukan SMA Negeri Yogyakarta. Istilahnya kalau sekalian tuh selain belajar, kalian tuh bisa menuangkan kemampuan kalian di organisasi dan di event. Nah, itu tadi teman-teman kakak kelas dari Majelis Perwakilan Kelas. Selanjutnya aku akan ngajak kalian kenalan sama kakak-kakak dari Rohis. Apa sih Rohis itu? Yuk ngobrol-ngobrol dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Junior Afarandi, Rohis Darussalam atau biasa disebut Ketua Umum Rohis Darussalam. Diva Ilham Taufik Hitakusuma, menjabat sebagai Rohis Mula di Rohis Darussalam. Rohis itu merupakan organisasi yang berada di bawah
OSIS Bhinneka Dharma Siswa Puspanegara, itu di bagian subsi kerohanian. Jadi kita berada di bawah di bagian seksi bidang agama. Dan Rohis Darussalam ini merupakan salah satu tonggaknya atau biasa disebut juga inti juga dari MACE, karena SMA Negeri 5 ini adalah sekolah yang bidangnya itu afeksi. Jadi Rohis itu sangat kental di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Jadi secara umum struktural Rohis itu pertama itu ada Rois Am atau ketua umum. Terus nanti di bawahnya itu ada Roisah, itu wakil ketua, itu perempuan yang menjabat. Di bawahnya lagi ada Roisul Ula, itu diambil dari kelas 10 laki-laki. Lalu nanti di bawahnya lagi ada sekretaris dan bendahara. Ada sekretaris 1, 2, ada bendahara 1 dan 2. Lalu di bawahnya lagi ada divisi yang tugasnya mengawasi itu divisi kaderisasi dan juga membentuk kader-kader. Lalu di bawahnya lagi adalah 6 divisi. Pertama divisi Hamas, divisi keahwatan, divisi media, divisi Gaza, divisi tarbiyah, dan divisi dakwah. Kalau dilihat dari segi prestasi, yang pertama pasti teman-teman semua tahu lomba MTQ. Lomba MTQ itu baik nanti di kota, di provinsi ataupun nasional, khusus SMA Negeri 5 Yogyakarta, itu nanti yang menyiapkan adalah Rohis Darussalam. Dan sudah banyak sekali siswa-siswa SMA Negeri 5 yang lolos di lomba MTQ baik nanti kota, provinsi ataupun nasional. Juga kita itu setiap tahun melakukan studi banding dengan sekolah-sekolah lain baik di dalam provinsi DIY maupun di luar. Nanti di sebelah sana ada semacam plakat yang merupakan bukti hasil studi banding kita juga. Tujuannya tuh yang pertama jelas untuk membentuk siswa-siswi, murid-murid yang berakhlakul karimah. Kemudian yang kedua itu untuk memperbagus kalian dalam manajemen waktu, time management. Dan yang terakhir mungkin dari problem manajemen itu sendiri. Pertama, kalau keuntungan ya, ini bisa secara pribadi yang saya dapatkan. Itu pertama, kalau masuk Rohis itu kamu akan berada di lingkungan yang bisa mensupport kamu, baik dari segi akademik maupun nanti segi budi pekerti, karena kita bakal banyak dapat sekali pelajaran bukan hanya agama, tapi gimana cara kita buat bersikap kepada orang lain, gimana cara kita untuk menghormati dan saling menyayangi. Yang kedua, kita jelas lah kalau masuk Rohis itu namanya sebuah organisasi ya, kita akan belajar yang namanya problem solving. Karena di sebuah organisasi itu pasti bakal banyak sekali masalah-masalah, dan di situ kita akan menjadi pribadi yang dewasa dan bisa mengerti gimana sih cara kita buat nyelesain itu semua. Yang ketiga, kalau di Rohis itu teman-teman bisa dekat dengan semuanya. Itu yang paling penting. Karena kita ini kayak organisasi yang netral gitu loh, Rohis itu. Jadi teman-teman nanti bisa dekat dengan guru, bisa dekat dengan organisasi lain, MPK OSIS, maupun dekat dengan ya banyak lah. Intinya kita juga di Rohis ini ada yang namanya Rohis, itu kumpulan Rohis sekota Yogyakarta, namanya Parohis. Nanti kita bakal banyak kenal teman-teman yang di luar sekolah. Kalau dari aku sendiri, keuntungannya itu pertama jelas kamu mendapat pengalaman baru, cara berbicara yang lebih baik karena kamu akan berbicara di depan umum, manajemen waktu yang lebih baik tentunya, belajar membagi waktu, dan banyak pengalaman, tambah teman. Jadi di Rohis itu kan kita ada 3 pembagian proker ya. Pertama itu proker umum, yang kedua proker relasi, yang ketiga itu proker divisi. Yang proker umum ini proker yang sifatnya menyeluruh dan besar. Nah ini Rohis Darussalam itu termasuk juga membidangi dan mengurusi MIM, MACE Islamic Mon, yang teman-teman tahu yaitu kayak Macetar. Lalu ada proker relasi. Proker relasi itu nanti kita bekerja sama dengan organisasi lain. Kita bekerja sama dengan OSIS contohnya dalam berbagai hal di situ. Nanti dengan bidang lain, sempat kemarin kita kerjasama dengan seksi bidang sosial untuk menyalurkan beberapa bantuan ke panti asuhan gitu. Yang selanjutnya proker divisi.
proker divisi itu nanti setiap divisi ada proker-proker tersendiri, baik nanti kajian setiap bulan sekali ataupun nanti kita juga akan ada outbound juga. Rohis itu ada outbound. Jadi teman-teman jangan kira kalau Rohis nanti pengajian terus semua ya. Di tahun ini memang kita buat have fun semua, banyak kegiatan yang have fun. Jadi tidak cuma pengajian, yang jelas semuanya itu untuk meningkatkan tali silaturahmi dan ukhuwah kita. Pesan buat adik kelas, semoga kalian masuk sini itu senang karena ini juga sekolah afeksi. Semoga kalian bisa menerima ya sekolah ini apa adanya, dan buat kalian yang ingin masuk Rohis boleh. Dan kalau kalian berpikir masuk Rohis itu harus alim, enggak, kata siapa? Kalian barbar aja boleh kok. Yang penting kan tanggung jawab ya, dan kalian mau belajar, mau berubah dari masuk organisasi Rohis itu. Ya pokoknya yang terbaik lah buat kalian. Kalau pesan dari saya buat teman-teman yang mau masuk di SMA Negeri 5 Yogyakarta, teman-teman harus siapkan semuanya dengan baik, manfaatkanlah waktu, dan teman-teman harus belajar karena di SMA 5 ini bakal banyak hal yang teman-teman dapatkan, baik itu positif maupun negatif. Maka dari itu kalian harus bisa selektifkan itu semua dengan sangat baik, dan jangan sampai menyesal nanti karena teman-teman setelah SMA bakal akan ke perguruan tinggi. Dan kita tunggu teman-teman semua masuk di Rohis Darussalam. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih, ini adalah yang paling ditunggu-tunggu sama teman semuanya. Jadi, kita akan ngobrolin tentang event. Pasti kalian nggak sabar kan untuk event di SMA 5. Yuk lihat. Nah, perkenalkan, nama saya Azmi dari Angkatan 70. Nama saya Mardiana Mahira dari Angkatan 69. Nah, buat di event MACE ada 3 kategori. Yang pertama itu ada internal, eksternal, kemudian nostrum. Nah, kita mulai dari internal ya. Kalau dari internal kita sendiri itu ada tutup tahun, kemudian ada HUT MACE, kemudian ada Puspa HK, Puspa Negara Hari Kartini. Kemudian ada MSG, MACE Sport and Game. Nah, buat eksternal sendiri ada kategori MIM, MACE Islamic Month. Nah, di situ juga ada 3 acara. Yang pertama ada Macetar, Mace Tablik Akbar, kemudian ada KPUC, Kajian Keputihan Mace, kemudian juga ada PASCO, Puspa Negara Anak Soleh Competition. Nah, kemudian ada kategori kedua yaitu Puspride. Apa aja di Puspride nih? Yang pertama ada TOP, TOP, Tryout Puspa Negara, kemudian ada PMC, Puspa Negara MIPA Competition. Kemudian ada juga Pusdek, Puspa Negara Debating English Competition. Kemudian ada IPVC. Nah, kemudian yang ketiga ada Grebek, Gerakan Berbagi Bersama, bertempat di Jalan Sudirman pada waktu Car Free Day. Kemudian juga ada Paktung, Pagelaran Tunggal. Ada Lustrum. Lustrum itu acara 5 tahun sekali. Acara Lustrum itu ada 3. Yang pertama ada LBB Garuda, kemudian ada Pusporia, dan Temu Alumni yang 3. Kalau aku ikut kepanitiaannya, aku ikut yang pertama itu Pusperia, kemudian TOP. Pas di Pusperia, itu aku jadi anggota di divisi publikasi. Kemudian kalau di TOP aku jadi wakil ketua. Kalau aku tuh sebenarnya udah pernah ikut semuanya, tapi kalau ke panitianya langsung itu udah pernah Grebek tahun 2018, Pusporia yang tahun lalu Lustrum itu, satu lagi HUT MACE yang Lustrum juga itu. Kalau aku yang paling berkesan tuh Pusporia, soalnya itu kan kemarin ngundang gestar yang lumayan wow gitu ya. Terus posisi di situ aku jadi LO. LO itu tugasnya yang ngedampingin gestar dari awal sampai akhir, sampai kepulangan. Dan di situ aku excited banget soalnya ketemu Tulus waktu itu, dan nunggu dari jam 3 pagi terus sampai kepulangannya pulang di bandara. Ada seneng banget, sedihnya tuh kangen banget gitu. Terus ya gitulah pokoknya berkesan banget. Kalau aku ya, aku sendiri kan anggota publikasi. Jadi pas itu aku cuma tahunya gestar Raisa. Awal ya. Kemudian pas main ke sekolah, pas ada temu alumni, tiba-tiba di poster ada tulisan Tulus loh. Beneran Tulus gitu. Terus sama Raisa, wah itu aku langsung kaget. Nah, abis itu juga aku menyangka bakal pas hariannya itu bakal rame banget dan luar biasa, excited banget. Keren banget. Penuh banget tuh. Gila. Sesuai ekspektasi nggak? Atau melebihi ekspektasi? Melebihi, gila itu kaget banget. Itu jadi pengalaman nggak terlupakan banget ya. Iya, seneng banget lah. Kalau aku sih pertama, kenapa harus kita ikut event? Yang pertama itu buat cari pengalaman. Kemudian yang kedua itu membangun relationship yang baik dengan kelas, teman sebaya, alumni, penting banget. Kemudian ada juga kekompakan buat mencapai suatu tujuan. Kalau di event kan pasti tujuannya event itu adalah tanda tangan saya kan, tangan kendala.
tapi kita nggak tahu kan acara itu gimana. Nah, itu di situ kita melatih kekompakan kita. Kalau aku, event itu penting soalnya kita bisa yang pertama nambah pengalaman. Itu tuh penting banget lah. Yang kedua, kita bisa tahu susah senengnya nyari uang. Gimana susahnya nyari uang, jubung, terus danus bareng teman-teman. Yang ketiga, kita dapat teman baru. Terus yang keempat nih yang paling penting sih, kita dapat pengetahuan baru. Jadi yang awalnya kita nggak tahu gimana bayangan event tuh gimana, kita jadi tahu seluk-beluknya. Oh, event tuh kayak gini. Oh, ternyata kalau mau ngadain sesuatu tuh harus ada ininya gitu. Kita bisa nambah pengetahuan. Oh, kalau buat event ya, buat adik-adik sekalian, angkatan 71. Yang pertama, percaya diri. Habis itu kalian cari tahu, tanya-tanya. Kan di sini kalian belajar kan. Kemudian kalau ada open recruitment buat event, kalian pilih dulu yang kalian sukai. Jangan kalian nggak sukai, asal ikut aja. Nanti pas di event itu prosesnya, nanti kalian kalau nggak suka, ya bakal buruk sampai selesai. Nah, terakhir kalian kalau punya skill tunjukin aja. Soalnya penting buat kaderisasi. Kalau dari aku ya kalian jangan takut ikut event. Emang awal tuh deg-degan banget soalnya kalian nggak tahu harus ngapain. Tapi coba aja dicoba. Terus ya yang tadi jangan lupa ikutin passion kalian. Kalau kalian bingung, cari yang menurut kalian seru lah biar kalian enak ngejalaninnya gitu. Buat 71, pertama kalian seenggaknya ikut sekali lah event, jadi kepanitiaannya. Menurutku penting. Kemudian juga kalian gak usah malu-malu. Kalau aku sih ya nggak malu-malu ya, tapi kan beberapa orang berbeda sama aku ya. Seenggaknya ya kalian ya gimana ya istilahnya ya, kalau bahasa langsungnya mah gas selera gitu lah. Gak usah pikir-pikir panjang, tapi ya pas lagi milihnya baru pikir karena mau milih yang mana sesuai passion gitu. Kalau dari aku sedikit aja sih, kalian emang harus coba event karena apa ya, bener-bener itu tuh ngeubah cara pikir kalian. Jadi sekolah tuh nggak cuma belajar, tapi ada event. Dan jangan lupa kalau kalian ikut event, belajarnya juga tetap harus dipertahanin. Jangan event terus, tapi juga jangan belajar terus. Pokoknya harus imbang dua-duanya. Itu tadi penjelasan tentang event di Mace ya teman-teman. Selanjutnya aku bakal ngajak kalian untuk ngobrol sama kakak-kakak kelas tentang ekstrakurikuler di Mace. Nama saya Tri Bufana sebagai koordinator minat dan bakat. Nama saya Nibrasa Asan sebagai anggota minat dan bakat. Nama saya Disyana Aulia Putri sebagai anggota minat dan bakat. Di OSIS kan ada bidang minat dan bakat. Nah terus di bawahnya bidang minat bakat itu ada Sekbid, forum organisasi, dan forum ekskul. Nah di forum ekskul ini kita tuh tugasnya untuk menampung minat dan bakat dari setiap teman-teman di sini. Terus menginformasikan lomba-lomba yang ada di sekolah dan memajukan ekstrakurikuler di sekolah. Serta juga jadi minat bakat itu menyelaraskan di mana ada misalnya kalau ada event, ada lomba sama ada organisasi itu harus selaras dulu sama-sama majunya semua. Jadi di sini ada bidang tersendiri untuk menaungi ekskul tersebut dan supaya ekskul itu nggak mati gitu loh, tetap berjalan dan tetap kita pantau dari pihak OSIS. Kalau di Mace ini ada yang bidang olahraga itu ada volley, badminton, futsal, basket, tonti. Kalau di seni bela diri mungkin ada taekwondo. Di bidang seni itu ada Puspalaksita. Nah, Puspalaksita itu dibagi jadi dua, ada Puspalaksita tradisi sama Puspalaksita Rata Jarum. Selain itu ada teater Puspanegara, ada paduan suara, ada hadroh, dan ada seni baca Al-Quran. Kalau di bidang bahasa dan sastra itu ada bahasa Jepang, ada jurnalistik, sama debat bahasa Inggris atau bisa dipanggil pusdek sebagai buat competition. Jadi besok kalau masuk Mace jangan bingung, ntar ada nama-nama agak aneh-aneh gitu, ciri khas dari SMA ini. Nah, buat yang di bidang sains dan teknologi, Mace itu juga punya robotik, IT, ada KIR. Nah, kalau KIR itu di sini namanya Pusrek, Puspanegara Research Community. Terus ada fotografi juga, dan fotografi ini di sini namanya fotografi pentas. Di bidang makanan, kuliner itu kita punya namanya PCC, Puspanegara Cooking Club. Di bidang kesehatan itu ada PMR, kalau di sini namanya Palmera Dipenta. Selain ekskul, Mace itu juga punya kayak komunitas, terus forum gitu kan. Iya. Itu ada Pakto, ada Sunras, tapi sekarang Sunrasnya udah gabung sama ada Mace Channel, ada Mace Creative Design, ada Bahasa Arab, sama ada Konsti. Jadi ntar banyak, kalau kalian mau mengapresiasikan passion kalian di SMA ini tinggal gabung ke organisasi. Kadang ntar kita bakal bawa narasumber atau mungkin alumni yang udah terkenal buat mengabdi ke SMA Negeri 5 ini.
Kalau fasilitas sama sarana prasarana itu banyak di sini. Jadi kita nggak cuma di sekolah, kadang misal ada puspala itu ntar keluar juga, teater juga bisa latihan di luar, bisa nyewa tempat. Contoh badminton juga ada tempat tersendiri. Jadi nggak cuma monoton di sekolah doang gitu loh. Ntar banyak yang kita bisa dieksplor dari Forex ini. Yang baru-baru ini ya, mungkin ada dari tari? Dari tari itu ada dari Puspalaksita Tradisi bulan Agustus 2019 itu juara 1 tari kreasi perjuangan di tingkat Kodim Kota Yogyakarta. Ada Tonti, dari Tonti juga ada yang barusan di PPI sampai tingkat provinsi, tingkat kota lanjut ke tingkat provinsi. Nah, terus dari teater ini baru banget kemarin di bulan Maret tanggal 14 itu habis pentas di Pagelaran Lini Masa Kelas 3 itu bawain cerita judulnya Mas Guru Sugio. Dan mungkin masih banyak lagi. Kalau dari aku harapannya mungkin kalian di SMA nih cari passionnya kalian dulu tuh loh. Gak usah kemana-mana, jangan mengambil ini itu, jangan jadi sok-sokan gitu loh ngambil kebanyakan. Cari tahu passion kalian dulu. Difokusin gitu. Difokusin. Kan Nah, udah ada wadahnya. Betul. Jadi langsung difokusin. Misal suka fotografi nih, ntar fotografi, suka apa nih, langsung ke sana. Jadi jangan istilahnya tanda kutip mayak gitu loh. Gali potensi dulu aja sih sampai ketemu. Insya Allah ntar gurunya bakal support kok sama pembimbing lainnya. Nah itu dia tadi teman-teman yang udah disampaikan sama kakak-kakaknya semua. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan semoga kalian semua tertarik untuk join organisasi maupun event yang ada di SMA 5. Aku pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.